Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana seseorang menafsirkan Al-Quran. Dan apa saja yang sudah disebutkan oleh para ulama Islam tentang tata cara yang paling terbaik untuk menafsirkan Al-Quran. Maka nantinya setelah ini tidak akan ada lagi orang-orang yang tidak berilmu yang seenaknya berbicara tentang tafsir Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam risalah tulisan beliau Muqaddimah fi usulit tafsir, pendahuluan tentang pokok-pokok ilmu tafsir. Beliau menyebutkan di dalam tulisan tersebut tata cara menafsirkan Al-Quran. Ayat Al-Quran ditafsiri dengan tafsiran yang paling utama adalah juga dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, ayat Al-Quran ditafsiri dengan tafsiran dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ayat Al-Quran ditafsiri dengan perkataan penjelasan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mari kita dalami baik-baik satu persatu dari cara penafsiran Al-Quran yang paling baik ini. Yang pertama, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Maka ini adalah penafsiran yang paling baik. Dikarenakan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya menafsiri ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling faham tentang firman-Nya. Coba perhatikan riwayat berikut. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsiri satu ayat dalam surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan sebuah kezaliman. Lihat, perhatikan kata-kata sebuah kezaliman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsiri ayat dengan sebuah kezaliman. Dengan ayat yang lain. Pada saat itu para sahabat bertanya, Ayyuna lam yadlim nafsahu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayat ini berat untuk kita. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Karena ayatnya berbunyi, siapa saja yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan sebuah kezaliman. Makanya para sahabat menjawab, siapa yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Ini berat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna kezaliman, tafsiran kezaliman pada ayat ini. Beliau bersabda, "Laisa alladhi tu'dun, laisa alladhi tu'nun, alam tasma'u qaul al-'abd as-salih." Luqman alaihi salam. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Bukan yang kalian pahami makna kezaliman itu.
Apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya? Wahai anakku sayang, sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang agung. Lihat, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsiri ayat dalam surat Al-An'am dengan ayat di dalam surat Luqman. Inilah penafsiran yang paling zen, paling tinggi, paling utama. Firman Allah ditafsiri dengan firman Allah. Karena hanya Allah yang paling faham tentang firman-Nya. Ingin contoh yang lain? Di antaranya di dalam surat At-Tariq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samai wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq? An-najmu ats-tsaqib." Demi langit dan demi At-Tariq. Tahukah engkau itu apa At-Tariq? Dijelaskan oleh Allah di ayat yang ketiga. An-najmu ats-tsaqib. Bintang-bintang yang gemerlapan. Ini tafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafsiran yang kedua, yang paling terbaik, yaitu menafsiri ayat Al-Quran dengan perkataan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadis yang sahih. Misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Tidak sama sekali. Jika bumi diluluh lantakan dengan sehancur-hancurnya dan Rabbmu datang bersama para malaikat bersab-sab dan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Pada hari itu manusia baru mengingat wa anna lahu dzikra. Tetapi apa manfaatnya mengingat pada saat itu? Ayat ini dalam surah Al-Fajr ditafsiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, yu'ta bi jahannam 70,000 zimam. Ma'a kulli 70,000 zimamin 70,000 malakin yajuruna. Akan didatangkan nanti di hari kiamat 70,000 tali kekang neraka Jahannam. Setiap dari tali kekang tersebut, satu dari tali kekang tersebut 70,000 malaikat yang menariknya. Subhanallah. Besar. Agung. Hati-hati dengan neraka Jahannam. Ini penafsiran yang paling baik. Yu'ta bi Jahannam 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajuruna. Akan didatangkan pada hari kiamat neraka Jahannam yang memiliki 70 tali kekang. Setiap satu dari tali kekang tersebut ditarik oleh 70,000 malaikat. Subhanallah, besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang ketiga menafsiri Al-Qur'an adalah ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan perkataan para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka yang paham sebab turunnya ayat. Mereka yang diridhai oleh Allah agama mereka. Mereka yang paling paham berbahasa Arab.
Contoh misalkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian, atau tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kanat ukadhu wa majinnatun wa dhul majazi aswaqan fil jahiliyah. Fata'athamu an yattajiru fil mawathim. Fa'anzalallahu ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Dahulu ukadh dan majinnah dan dhul majaz mempunyai pasar-pasar. Maka mereka merasa berdosa kalau seandainya mereka berdagang di musim-musim haji. Turunlah ayat Al-Quran yang menceritakan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah, yaitu berdagang. Apabila di musim haji ini diperbolehkan dengan catatan tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan haji. Maka inilah cara menafsiri yang paling bagus, yang paling baik, yang paling utama. Menafsiri ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Menafsiri ayat Al-Quran dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menafsiri ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Adapun apabila ada orang yang mengatakan hanya Allah yang tahu tafsiran ayat Al-Quran. Jika yang dimaksudkan bahwasanya ayat Al-Quran tersebut tidak bisa dipahami, maka ini termasuk pencelaan terhadap Allah. Kenapa demikian? Karena berarti Allah berfirman dengan firman yang tidak bisa dipahami. Dan itu mustahil pada Allah. Dan itu adalah sebuah tanda seseorang bodoh yang berbicara tentang agama. Hati-hati. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.